bersumber dari Allah. Allah yang mutusnya, berarti apapun yang disampaikannya, apapun yang diputuskannya, apapun yang dicontohkannya, apapun yang dilakukan dari Allah, itu bersumber dari Allah. Dan kalau bersumber dari Allah adalah pasti benar, mustahil salah, wajib kita yakini, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Ada manusia diutus sama Allah. Berarti apa yang disampaikan ini bersumber dari siapa? Dari Molotot, tenang. Bagian tarik dari Molotot. Ada manusia bersumber dari diutus dari Allah. Berarti yang disampaikannya bersumber dari siapa? Berarti yang dicontohkannya bersumber dari siapa? Dari kebenarannya pasti apa tidak? Pasti apa tidak? Berarti salahnya mustahil apa tidak? Yang bilang mustahil apa tidak? Mustahil apa tidak? Tiba-tiba ada muncul mangkuk bebengok jelema misalnya. Nah, tiba-tiba misalnya berbicara tentang kedokteran, tapi bertabrakan dengan apa yang datang dari Nabi. Saya mau tanya kepada kalian, mana yang harus kita pegang? Dokter apa Nabi? Yang pasti benar dokter apa Nabi? Tiba-tiba ada pejabat aparat sudah sok jago dengan teorinya, sok jago dengan politiknya, sok jago sudah dengan ilmiahnya, seolah-olah lebih hebat daripada Nabi. Sunnah Nabi dia buang, saudara. Saya bertanya, yang mesti kita percayai, saudara, pejabat apa Nabi? Aparat apa Nabi? Yakin? Takbir? Tiba-tiba ada presiden. Sudah ngasih analisa, ngasih contoh, seolah-olah lebih hebat daripada. Mana yang mesti kita percaya, kira-kira presiden apa Nabi? Presiden apa Nabi? Tiba-tiba ada profesor so jago pedagogan, seolah-olah teori ilmiahnya lebih hebat daripada Nabi. Saya bilang mesti kita bilang profesor apa Nabi? Siap ikuti Nabi, siap taat kepada Rasul, siap mati hidup dalam ketaatan kepada Nabi. Yakin demi Allah yang dikatakan oleh Nabi benarnya pasti, sehingga wajib hidup mati bersama kembali datang Nabi. Takbir, siap berjuang, siap dengan Nabi. Ada orang ikumul Arab, artinya ini Nabi yang diutus oleh Allah adalah bukan dari bangsa Eropa, bukan dari bangsa Asia, bukan dari bangsa Amerika, bukan dari Soviet, tapi berbangsa Arab. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ini mesti kita garis bawahi. Hati-hati anak-anak muda, hati-hati pada orang tua. Sekarang dari dulu sampai detik ini, enggak henti-hentinya orang menusuk Arab, mendiskreditkan Arab, menghina-hinakan Arab, merendahkan orang-orang Arab, sampai-sampai di dalam buku sejarah, sampai-sampai dalam tulisan, sampai-sampai dalam retorika, disebut orang yang berarti bukan orang Arab itu ada sebut kadal gurun. Ada yang ngomong begitu enggak? Ada. Jawab yang kompak. Ada yang ngomong begitu enggak? Pakai gamis begini, oh tuh lihat kadal gurun. Pakai imamah begini tuh kadal gurun. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Hati-hati saudara, hati-hati. Kalau sekarang banyak orang yang punya bacot, suka keluar bahasa kadal gurun, saya ingin tegaskan nih. Dari tahun 55 sampai tahun 65 di radio teriak-teriak orang kadal gurun, di majalah, di koran ditulis kadal gurun. Siapa yang menulisnya? Siapa yang meneriakannya? Tiada lain tiada bukan adalah PK. Siapa? Siapa? Dari dulu tahun 50-an, tahun 60-an yang suka teriak-teriak kadal gurun bagi yang bergamis, kadal gurun bagi ulama, kadal gurun bagi yang mau ke imam, menyebutkan kadal gurun yang menyebutkan ayat dan hadis. Mereka itu adalah PKI, saudara. Saya bertanya, yang dulu membunuh jenderal siapa? Saya yakin yang dulu membunuh jenderal siapa? Yang dulu membunuh para lurah, para kepala desa siapa?
Yang merusak gedung-gedung pemerintahan siapa? Dari dulu saudara yang membunuh para kiai siapa? Yang membantai para santri siapa? Yang merusak pondok pesantren siapa? Yang membakari madrasah siapa? Yang membantai para santri siapa? Yang meracuni para laskar siapa? Berarti PKI musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Kawan apa lawan? Kawan apa lawan? Habisi apa jangan? Siap lawan PKI, siap habisi PKI. Kalau ada sekarang orang-orang yang teriak kadal gurun kepada orang-orang yang pakai gamis, teriak-teriak Islam saudara, disebut kadal gurun, jangan-jangan mereka antek-anteknya siapa? Anak buahnya siapa? Dinanai oleh siapa? Didekingi oleh siapa? Betul? Yakin? Takbir? Hati-hati, hati-hati. Nah oleh karena itu saudara, saya ingin pertegas min anfusikum ay min jinsikumul arab, bahwa nabi yang Allah utus itu dari jenis bangsa Arab. Kira-kira jelas sampai di situ? Cara suka-suka sudah dan tulisan. Kenapa Islam muncul di Arab? Oh karena Arab paling bejat katanya. Kenapa? Karena Islam muncul di Arab, karena Arab paling biadab ke perempuan. Kenapa muncul Islam di Arab? Karena Arab katanya paling sadis. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak yang ngomong begitu? Oh katanya Islam turun di Arab itu karena orang Arab saat itu pada zaman itu paling bejat, paling sadis, paling sesat, paling murah ketuang, paling buah jelek. Ini omongan kayak gini kira-kira bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Berarti kalau begitu Rasul diutus dari bangsa paling bajret dong. Hati-hati. Kalau begitu Rasul diutus dari bangsa yang paling sesat dong. Kalau begitu Rasul diutus dari bangsa yang paling rusak dong. Gak berasa saudara. Banyak dulu-dulu itu ngomong bahwa kenapa Islam turun di Arab? Karena Arab paling rusak, Arab paling sesat. Gak sadar saudara bahwa Nabi min anfusikum, lahir dari bangsa Arab. Berarti Nabi lahir dari bangsa yang paling sesat. Retorika tulisan begitu saya ingin tegaskan. Pernyataan begitu muncul dari bajingan Yahudi Belanda yang bernama Snokokronya yang diutus ke Indonesia saudara, untuk menyesatkan pemahaman orang terhadap sejarah Islam. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Pada malam hari ini kita akan luruskan. Sudah siap ngaji semuanya? Siap ngaji semua? Tentang perjalanan perjuangan Nabi. Ini kitab ditaklif oleh seorang ulama besar mu'asirin min ahli sunnah wal jamaah yang berasal dari Suriah, yang wafat dalam keadaan syahid karena lagi ngaji begini, lagi tabligh begini dibom oleh ISIS. Beserta jamaah-jamaahnya wafat dalam keadaan syuhada. Siapa namanya? Profesor Dr. Syekh Ramadan Al-Buti radhiyallahu anhu. Syekh Ramadan Al-Buti adalah sahabat setia daripada salah seorang guru saya ahli tafsir, Syekh Mutawalla Asy'arawi ketika saya kuliah di Al-Azhar Mesir. Beliau juga satu tatar zaman dengan salah satu guru saya Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan Syekh Yusuf Al-Qardawi radhiyallahu anhu majma'in. Di dalam kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah tersebut disebutkan ada satu judul apa? Hikmatu nas'atil Islam fi jaziratil Arab. Hikmah kenapa Islam turun di tanah jazirah Arab. Nabinya berbangsa Arab, Qurannya berbahasa Arab, lahirnya di negeri Arab. Siap dengar semuanya? Siap dengar semuanya? Siap ngaji? Takbir. Hati-hati anak-anak muda sekalian. Ketika Islam turun, ini dunia dari ujung timur dan barat ada dua negara adik kuasa. Dari sebelah baratnya ada yang disebut dengan Romawi. Apa? Di sebelah timurnya ada yang disebut dengan Persia. Di sebelah barat Romawi, dulu zaman Nabi namanya Romawi, hari ini Amerika dengan sekutu-sekutunya. Di sebelah timur Persia, dulu zaman Nabi namanya Persia, hari ini representasi apa? Representasi namanya harusnya. Oh,
representasi teh bungkelekan anak. Molongos ya. Amun baheula disebutkan Persia tabungkeleun ayeuna Soviet jeung Cina dan sekutu-sekutunya. Kartos teh. Nah, kenapa Islam tidak muncul di Romawi? Terus nabinya bukan bule, misalnya orang Inggris. Kenapa Islam tidak munculnya misalnya di Soviet, di Cina? Terus nabinya misalnya Sifit misalnya. Mau tahu jawabannya? Baik, kenapa turun di Arab? Baik, satu Arab dituding katanya Arab ini suka perang, Arab ini bengis, Arab ini sadis. Jawab apa jangan? Arab suka perang ya, karena antara kabilah suka sering perang. Tapi perang mereka untuk mempertahankan kemuliaan leluhur-leluhur mereka. Betul. Dengan sukarela mereka hilang nyawa untuk mempertahankan leluhur-leluhur mereka, nama baik leluhur kabilah mereka. Tapi di Romawi kita lihat saudara, di Romawi perang bukan sekedar perang. Di Romawi ada tradisi adu jago. Di Romawi ada tradisi adu gladiator. Sampai sekarang filmnya masih ada. Jawara diadukan jeung jawara, gladiator diadukan jeung gladiator, jelema diadukan jeung jelema, dijadikan tontonan. Ditonton oleh ribuan manusia, harus sampai mati. Ketika salah satunya mati, ditepuk tangani, dijadikan ajang perjudian. Saudara, dijadikan ajang tontonan, dijadikan ajang hiburan. Orang saling bunuh dijadikan ajang hiburan. Biadab apa tidak? Jawab kompak, biadab apa tidak? Tidak berhenti di situ. Kalau ada jawara, pilih tanding, gladiator tidak terkalahkan, saudara, nggak ada yang mau melawan, diadukan jeung singa, diadukan dengan harimau, ditonton oleh ribuan, dikasih karcis, dijadikan ajang perjudian. Ketika itu manusia terkapar, saudara, dirobek badan oleh singa, tepuk tangan semuanya, saudara. Tertawa kelakar, dijadikan tontonan, dijadikan hiburan. Saya bertanya, dalam urusan itu biadab apa tidak? Mana yang lebih biadab, Arab apa Romawi? Tidak yakin. Kalau begitu mana yang lebih biadab, Arab apa Romawi? Arab apa Romawi? Yakin? Takbir. Yakin tak besok ngomong orang paling banyak mati mana bah? Emang di situ? Di mana rek dibacakan teks proklamasi? Gak ada yang mau memfasilitasi, sudah karena takut sama Belanda. Karena takut sama Belanda. Dalam keadaan menggigil, meriang karena capeknya mengurus teks proklamasi akan dibacakan. Siapa yang memfasilitasinya? Orang Arab. Dari kabilah apa? Dari kabilah Martak. Arab secara umum ini ada kabilah-kabilah, ada marga-marga, Martak, Joban, Baswedan, gitu lah. Sampai-sampai tong seri, gelak-gelak. Mana arahnya? Sampai-sampai, tunggu juru, Martak. Nah, ketika Bung Karno mencari tempat pembacaan teks proklamasi, difasilitasi sama orang Arab. Kerjaannya tukang ekspor impor, pengusaha, punya rumah di Jalan Pegangsaan Timur. Sok tak pakai bunina, sok tak pakai buruanana, didinya kan keremurian, tadi pasian madu tiaman, tepikeun ka isu-isu jak-jak belejag. Beres pembacaan teks proklamasi, saudara. Rumah dihibahkan ke negara, tanah dihibahkan ke negara, dibikin tuh kudu dibayar. Saya bertanya, orang Arab dari dulu sampai sekarang datang ke Indonesia buat memberi apa buat merampok? Memberi apa merampok? Menjajah apa berdakwah? Berjajah apa berdakwah?
Dan salah satu cucu keturunan daripada Syekh Martak itu ada sekarang, Syekh Yusuf Martak, Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212, sekaligus Ketua Umum GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Paling Alim Ulama. Arsip-arsipnya, wasiat-wasiat di datuk-datuknya, di kakek nenek moyang Martak ada tulisannya. KKB anak incu dewek kade ulangi seguli eta imah ujung tanah anu di jalan Pegangsaan Timur ku aing geus dibikeun ke negara. Anak incu ulah wani-wani mi boga hebat teh. Hebat teh. Sekarang muncul awas katanya dijajah sama Arab. Iya. Jajah di mana? Tira ya Arab ngajajah. Anu tengah deket nawe ayeuna di harapan panon dikirim mata 57 aya jembatan layang pamer desa MBZ orang Arab sugan gujrut gitu investasi wah merek sugan gujrut kudu dibayar make bunga wah sia merek sugan gujrut press conference Dina TV orang-orang memberikan ini agar ini ayah gitu tuh. Tapi jalan dipakai tuh ke orang. Pakai. Ium kau asup ke gorong-gorong sudah nuh. Berjeng terbuka cetak. Betul lah betul. Lagi diputar balik, bu. Lagi diputar balik. Mau bukti lagi? Mau ya? Jam 11. Di tanah Pajajaran aya hiji kerajaan ngaran kerajaan Pajajaran. Rajana Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kedua teh namina teh Pangeran Pamanarasa. Kada siap budak Korea dengekeun apa karena sejarah ya. Ya, Prabu Siliwangi dua teh namina Pangeran Pamanarasa. Pangeran Pamanarasa nikah jeung salah siji santriwati di pesantren Syekh Kuro Karawang namina Nyi Subang Larang. Nikah Nyi Subang Larang sareng Kangjeng Prabu Siliwangi kadu putra Prabu Kian Santang Sunan Rahmat main digodog urang Garut apa betul anu putri nate salah sawius putri tina pernikahan Nyi Subang Larang sareng Kangjeng Prabu Siliwangi teh Nyi Rara Santang. Datang keturunan Rasul di Mesir ke Jawa Barat kepetik hati kepentang asmara Kunyi Rara Santang cerak ditikahakeun ku Kangjeng Prabu Siliwangi teh sareng keturunan Rasul di Bani Hasyim di Sayyidina Husain anu nyambung nasabna ka Amul Faqil Muqaddam anu namina Sayyid Asyarif Abdullah Syarif Abdullah nikah ka Nyi Rara Santang gaduh putrana keceluk kaun aun kakoncara kajana pria kawalianana nu namina Kangjeng Sinuwun Jati alias Sunan Gunung Jati nami aslina Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah putra pituin ti Nyi Rara Santang ramana saha Syarif Abdullah. Urang Arab turunan Nabi datang di Mesir. Kertas deh. Ngerasa dijajah deh Pajajaran ku Syarif Abdullah. Dijajah deh. Yang dijajah dimuliakan putrina ditikah. Gaduh putra nu jadi wali Syarif Hidayatullah. Enggak cukup begitu. Syarif Hidayatullah Kangjeng Sinuwun Jati ditikakeun ka salah siji wanoja putrina ti kakek buyut pribados nu namina Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi teu cukup ku kitu. Sunan Gunung Jati gaduh putra Siti Armilah ditikahkeun ku guruna nyaeta kakek buyut pribados ka incuna nyaeta Sayyidah Syarif Muhammad alias Pangeran Pamalakaran di Majalengka. Di mana kakek buyut pribados eta Sayyid Dofi Mahdi di Irak turun. Di Irak di Arab turun
Ibu Ramana aki-akina deuyikeun ka Malaysia, makomna di Malaka di Malaysia. Syekh Dofi Mahdi turun ke Cirebon, lanceuk sabraina Syekh Qurratu Ain turun di Karawang, lanceuk sabraina di Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi alias Wali Suro Tegal Bubuk turun di Tegal Bubuk, dibagi sadayana. Leujeung teu tangan kosong, arawa dinar, mawa dirham, mawa duit lamaran, mawa emas batangan, mawa emas kepingan. Untuk apa mereka datang ke negeri kita? Saya bertanya, untuk berdakwah apa untuk menjajah? Jawab kompak, berdakwah apa menjajah? Berdakwah apa menjajah? Berdakwah apa menjajah? Yakin? Buktinya bungkelekanana tanah Pajajaran timitu tungtung Cirebon tepikeun ka tungtung Banten anu tadina agamana animisme jadi bertauhid caang narawangan ku cahaya tauhid Islam. Matakir orang Sunda menunggal antara getih agama jeung getih kesundaan, sabab menunggal antara kaningratan Pajajaran jeung kaningratan kasayidan Sayyid Abdullah, sehingga kan orang Sunda capu mundur pantrang pulang samodarna tapi kan kebalaboran getih siap babak dikire bebela agama bangsa negara sampai tetes darah penghabisan Surabaya. Takbir, takbir. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Bukti. Di mana Arab mereka jajah? Bungkelekan aya, makam aya. Makam Syekh Ali Hidayatullah, makam pun kaki buyut pribados, Syekh Datul Kahfi di seberangkeun jalan Sunan Gunung Jati aya. Makam putrana Sunan Panjunan aya di tanah beureum. Makam putrana Sunan Panjunan nyaeta saha? Sunan Pamalakaran aya di Leuwi Saeng Majalengka. Putrana Sunan Pamalakaran aya di Sumedang tuh makamna alias Pangeran Santri. Putra Pangeran Santri alias raja terakhir Pajajaran disebut Kangjeng Prabu Gesan Ulur aya makamna. Nah, dibongkar mana? Mereka datang untuk menjajah apa bukan untuk berdakwah. Bukti bungkeleukana ti mimiti tungtung kidul kalel kota Pajajaran kabeh ngagem kana syariat agama. Laras apa laras? Laras apa laras? Laras apa laras? Kira-kira jelas apa jelas? Min anfusikum.